Shalom Jemaat Tuhan, kita berjumpa kembali dalam acara talk show yang diselenggarakan oleh Panitia Bulan Doa GKI Beringin 2025. Kita mau belajar dari para pendeta GKI Beringin, pengajaran tentang doa ya, supaya kita bertumbuh di dalam doa yang benar dan juga terutama nih membuang konsep ya bahwa Tuhan itu seperti nomor hotline aja. Kalau kita perlu aja lalu kita hubungi. Tuhan juga bukan mesin ATM rohani sehingga kita tuh kayak ke mesin ATM aja kalau kita butuh berkat, butuh something gitu ya. Konsep-konsep kayak gini harus kita tinggalkan. Nah, hari ini menarik sekali tentang pengajaran doa dan kita akan belajar tentang doanya Ayub ya. Dan Pendeta Henny Yulianti akan menolong kita melalui doa Ayub ini untuk memahami tentang apa sih berdoa itu ya, dan semoga jemaat Tuhan kita makin bertumbuh dalam kehidupan berdoanya. Halo Pendeta Henny. Halo Bunda. Kayaknya udah siap banget, udah mau bicara aja tentang doa gitu ya. Ya, hari ini tentang doanya Ayub ya. Pendeta Henny bisa ngasih tahu kita dikit sih babak-babak dalam kehidupan Ayub yang supaya kita ingat tokoh ini gitu. Ya, kalau kita melihat ke Alkitab, kitab Ayub, saudara-saudara, maka kita menemukan bahwa Ayub itu adalah disebut sebagai satu-satunya orang yang benar dan saleh gitu ya. Sebuah babak hidup yang diperlihatkan dengan sangat indah gitu. Bahkan ketika anak-anaknya itu mengadakan pesta, maka Ayub inilah yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Barangkali ketika ada di dalam pesta, ada dosa atau kesalahan yang dibuat gitu. Nah, tetapi hidup Ayub yang indah itu diwarnai dengan dinamika. Karena tiba-tiba atas seizin Tuhan, itu ditunjukkan di dalam Alkitab, ia kehilangan semuanya. Kehilangan harta bendanya, kehilangan anaknya, lalu istrinya pun juga meminta dia untuk menghujat Tuhan. Sementara di dalam Ayub sendiri ada sakit penyakit yang menguasai dia. Teman-temannya yang semula duduk bersama dengan dia di tengah penderitaan pada akhirnya mulai meninggalkan dan mempertanyakan apakah ada dosa atau kesalahan yang dibuat gitu. Jadi dari hidup yang indah lalu tiba-tiba jatuh pada titik yang paling rendah itu. Nah, di tengah situasi yang seperti itu tuh Ayub kemudian berdoa sama Tuhan. Saya sangat terkesan dengan cara Ayub berdoa. Kenapa? Karena dia mengungkapkan segala apa yang dia pikirkan dan rasakan. Ada diskusi, ada seperti perdebatan, dan pada akhirnya kemudian hidup Ayub dipulihkan. Ya, jemaat semoga udah ingat ya. Ini tokoh Ayub yang akan dibahas ya. Jadi ada babak-babak dalam hidupnya semua baik-baik saja, tiba-tiba semua tidak baik-baik saja. Lalu seperti biasa tuh dalam pergumulan dengan Tuhan dia berdialog dan kemudian Pendeta Henny udah kasih kita clue bahwa ada yang menarik sekali ya di dalam doanya kepada Tuhan itu dalam pergumulan, dan babak akhirnya dalam kehidupan Ayub dia dipulihkan semuanya, keluarganya, hartanya, segalanya lah ya. Nah, Pendeta Henny, apa tuh tadi clue-nya udah ada nih yang menarik dari doanya Ayub itu. Dia dialog kepada Tuhan waktu dia berdoa tuh, kenapa kita perhatian ke doanya Ayub itu? Ya, karena Ayub itu
itu bertanya kepada Tuhan gitu ya. Karena dia merasa sudah sedemikian rupa untuk belajar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu. Lalu persoalan demi persoalan menimpa dirinya. Kalau kita melihat Alkitab, maka dia mengatakan, masuk sih kita itu bisa memuji Tuhan ketika menerima sesuatu yang baik, tetapi menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita dari Tuhan gitu. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa, itu pernyataannya ya. Tapi di akhir dia bertanya, kenapa gitu? Aku ngalami yang kayak gini gitu. Dan di dalam doa Ayub itu, kalau kita melihat, Tuhan tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan Ayub itu. Dan itu bikin marah banget ya. Kalau kita tuh jemaat ya, kita berdoa tuh kayaknya Tuhan diem aja. Tambah marah nih, tambah panas. Ya. Terus abis itu kan kita tahu ya, dia kemudian ada di babak doanya itu dia kayak menyalahkan Tuhan ya. Kenapa diem aja, betul nggak sih? Terus dia kayak saya mengutuki hari kelahiran saya. Wih, dosa banget. Ada sih orang mengutuki hari lahirnya. Itu artinya kan dia gimana ya sama Tuhan ya. Kayak dia tuh gak percaya Tuhan ngatur. Sampai dia benci banget ya. Kayak dia kutuk tuh hari lahirnya. Dia gak setuju. Gak mau, kenapa aku lahir. Untuk apa aku ada di bumi ini. Kayaknya tuh Ayub sampai kayak gitu. Terus dia meskipun memang dia juga ada bilang ya. Bahwa aku tarik balik deh kata-kataku. Terus aku kan denger dulu dari orang-orang, tapi sekarang aku lihat sendiri itu Tuhan. Semuanya pergi, tapi Tuhan tetap ada di sini. Ya meskipun ya begitu, dia sadar, dia bertobat juga. Terus dipulihkan semuanya lah keadaannya. Tapi kan Pendeta Henny dia tuh kan sempat marah-marah gitu dalam doanya dan bilang dan merasa tidak adil banget. Terus Tuhan itu nggak adil, terus kenapa diam aja? Boleh nggak sih kita tuh berdoa berperkara dengan Tuhan? Kita tuh kayak ini nggak benar Tuhan, nggak adil. Aku marah deh, aku nggak setuju hari kelahiranku. Kenapa diam? Bicara. Kalau memang aku salah, bicara. Boleh nggak sih kita gitu? Bukannya itu kayak berdosa banget, Pendeta Henny? Iya. Bu Mira, saya menghayati percakapan Ayub dengan Tuhan sama seperti percakapan relasi anak dengan bapaknya. Oke, I see. Gitu. Ya. Anak itu kadang tantrum. Ya, kamu juga kali ya. Dulu kecil kalau nggak dibeliin sesuatu terus rengek-rengek, terus marah-marah, ngancam-ngancam, habis itu nangis sampai nggak mau diem. Tantrum ya. Tantrum. Tapi catatan yang penting dari itu adalah bahwa ketika kita menempatkan diri sebagai anak dan kita melihat Allah kita sebagai Bapa, maka bertanya boleh kok. Bercakap dengan Tuhan itu boleh kok, tapi jangan sampai menghujat dia. Mungkin bercerita sedikit ya Bu Mira ya. Jadi itulah yang sebetulnya pernah saya lakukan. Ketika saya harus kehilangan anak yang pertama. Kenapa? Karena kalau saya melihat ada anak yang lahir kemudian dibuang di tong sampah, lalu melihat ada anak yang harus dibawa untuk meminta-minta di lampu merah dan sebagainya, saya sempat marah. Yang dikasih saja dibuang, sedangkan kami yang mempersiapkan diri sedemikian rupa menjaga, kok diambil lagi gitu. Nah, di titik itu kemudian saya bertanya, Tuhan,
kenapa kami ngalami yang kayak gini? Kenapa anak saya mati gitu? Nah, di titik itu saya bersyukur karena saya mengatakan, Ibu Bapak, saya di tengah situasi seperti itu saya berjumpa dengan Tuhan. Seperti yang Ayub saksikan, bahwa aku dengar kata orang tentang Tuhan. Di sekolah minggu, orang tua yang mengajarkan di sekolah dan sebagainya gitu ya. Tapi sekarang aku berjumpa Tuhan. Gitu. Nah, saya mau mengatakan bahwa kisah Ayub ini bagi saya menarik dan sangat berkesan. Mengapa? Karena ketika kita membangun relasi dengan Tuhan, sama seperti anak dengan bapaknya, boleh kok kita tanya, kenapa Tuhan? Tapi jangan sampai menghujat dia. Gitu. Ya, jemaat Tuhan, waktu Yesus ditampar juga Yesus tanya, kenapa kamu menampar aku? Meskipun dia bilang kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan ya. Tetapi kita nggak bisa juga diam untuk semua hal, untuk ketidakadilan, dan kita perlu tahu kenapa kita mengalami begini ya. Jadi menarik bahwa meskipun jemaat Tuhan ya katakanlah Matius 12 misalnya ya ayat 37. Atau ayat yang senada dengan itu, kita tuh harus mempertanggungjawabkan perkataan kita. Kalau Matius 12:37 tuh bilang, dari mulutmu, dari perkataanmu, ya kamu dihakimi, dari apa yang kamu bilang itu kamu dihukum. Jadi kita tuh harus hati-hati kalau ngomong gitu, kita harus mempertanggungjawabkan. Tapi enggak apa-apa. Ketika di dalam doa yang adalah relasi dengan Tuhan, lalu kita tuh bicara dan tanya, nggak salah ya. Mungkin seperti pemazmur juga itu ada syair-syair doa yang bertanya pada Tuhan. Jadi jemaat Tuhan juga boleh ya berdoa seperti itu, dan seperti yang dirasakan Pendeta Henny juga. Ya tanya, kenapa orang lain malah anaknya dibuang? Kenapa orang lain anaknya hidup sehat, umurnya panjang? Aku kok anaknya Tuhan ambil kembali setelah memberikan. Ya Tuhan punya rencana sih buat semua ini ya. Tapi bertanya itu boleh, marah-marah juga boleh dong. Merasa tidak adil boleh aja ya. Tetapi ada batasannya. Ya, tidak sampai menghujat Tuhan. Waktu istrinya Ayub bilang, ya kamu salahin aja tuh Tuhan ya, tinggalkan Tuhan, tinggalkan aja Tuhan tuh. Tapi kau seperti perempuan gila, dia bilang. Meskipun itu istrinya mungkin bolon ya, karena pasangan ya. Wah udahlah, demi kamu kok sampai kayak gini. Lalu dia bilang hujat saja Tuhan gitu. Tapi Ayub nggak mau gitu. Dan Ayub sepanjang babak ya sebutlah di pergumulan itu, memang dia menyalahkan, memang dia marah, memang dia tanya kenapa. Menurut Pendeta Henny itu relasi bapak dengan anak. Bolehlah kita juga ngambek dikit ya, tanya, boleh dong ya. Yesus juga kasih contoh tanya ya toh, bukan lalu menghujat Tuhan, tapi bertanya. Dan ya kudu hati-hati juga sih bahwa omongan kita tuh juga ya nggak boleh sembarangan, harus dipertanggungjawabkan. Marah sih tapi nggak sampai gimana. Habis gitu kan Yakobus 5 ya 16 itu bilang, doa orang yang benar besar kuasanya. Gimana tuh Pendeta Henny? Jadi kita kudu jadi orang benar dulu baru kuasanya besar, atau doa tuh ternyata ya relasi, jadi kita tuh bukan soal permohonan aja nih gitu, atau bagaimana tuh ya? Kita harus jadi orang benar. Yang benar gimana sih? Itu kan nggak benar kalau kita ngutuki hari lahir kita. Iya, seperti yang tadi Bu Mira sampaikan ya, doa itu kan bukan berisi tentang daftar belanja kita yang harus dipenuhi oleh Tuhan. Juga doa itu bukan sekedar pokoknya gitu ya. Yang ya seperti yang tadi Bu Mira sampaikan di awal percakapan kita. Tapi doa itu adalah sebuah relasi kita
berkomunikasi kita dengan Ngobrol. Tuhan. Iya, komunikasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita mau menyebut Bapa kalau kita nggak pernah dekat sama Dia? Bagaimana kita mau sebut bahwa Bapa kita itu mendengar loh doa kita? Kan Yesus sendiri yang katakan, ketuk maka akan dibukakan bagimu, minta maka akan diberikan padamu. Nah, gimana? Bukan karena kita sudah benar baru dipenuhi semua oleh Tuhan, tetapi bangunlah relasi yang benar dengan Allah Bapa. Jangan jadikan Dia hanya sebagai pemenuh keinginan-keinginan kita. Ya, aku poin ini suka banget ya. Jadi jemaat Tuhan kita berdoa tuh menurut Pendeta Heni nih ya, kita tuh bukan sekedar untuk dipenuhi keinginan kita itu daftar belanja atau mesin ATM rohani, itu Tuhan bukan. Tapi Tuhan tuh merindukan relasi kita yang terus dibangun di dalam Dia. Kita bisa ngobrol, makanya doanya Ayub tuh juga kayak marah-marah, tapi sebenarnya itu seperti anak dengan bapaknya gitu. Waktu kita berdoa, jiwa kita tuh menempel kembali pada Tuhan, pada Bapa kita, sehingga kita diproses dalam doa. Dalam berdoa itu kita diproses untuk mengerti. Di dalam berdoa itu kita diproses Tuhan untuk memahami rencana besar Tuhan, kasih Tuhan, dan kita nggak boleh egois gitu. Kamu marah, saya juga pernah tuh marah-marah ya. Tuhan gini marah, saya sok lah ngerti. Ya, jadi kita boleh juga marah dengan tahu batasan ya. Jadi kata-kata itu juga harus dipertanggungjawabkan sama ketika sama manusia, apalagi sama Tuhan. Tapi ini menarik sekali bahwa ini tuh relasi kita. Jadi apa adanya, nggak usah munafik, nggak usah pura-pura. Kalau marah ya marahlah dengan batasan. Kalau mau menjerit, menjeritlah. Kalau mau tanya, boleh kok tanya. Dan di dalam doa itulah ada penyelesaian. Di dalam doa itu justru prosesnya perdamaian gitu ya. Prosesnya kita dibuat mengerti, dan itu berarti dua arah. Jangan cuma bicara terus sendiri dengan daftar belanja, tetapi itu dialog bukan monolog ya. Izinkan Tuhan juga bicara dalam doa, melalui keteduhan, melalui ketenangan, mungkin melalui pelukan atau ayat Alkitab yang juga kita kudu harus baca ya. Selain kita tuh berdoa saja, kita perlu baca firman. Nah, saya tertarik poin kayak gitu Pendeta Heni. Jadi ya kita melihat doa itu penting sekali ya. Sehingga susah senang kita tuh berdoa terus sampai dari doa yang begitu indah sekali, doa Ayub yang bagi banyak orang gila nih, nggak salah nih ngutuk-ngutuk Tuhan gini ya. Sebenarnya dia tidak ya gitu ya, karena dia anak kepada bapaknya ya, kayak tadi itulah relasinya ya. Begitu ya. Bolehkah Pendeta Heni sekarang memberikan kita closing statement? Iya, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika saat ini kita sedang ada di dalam pergumulan dan situasi yang kita hadapi ini sedang tidak baik-baik saja, mungkin kita merasa bahwa tangan kita nggak sampai nih kepada Bapa, sehingga sepertinya permohonan kita tidak terlaksana dan terwujud dengan segera. Satu hal yang Ayub ajarkan kepada kita, boleh kok kita datang kepada Tuhan. Datanglah sebagai seorang anak kepada Bapaknya. Jika kita lelah, mintalah Dia memeluk kita. Jika kita mau menangis, menangislah bersama dengan Bapa. Dan rasakan dan alami bahwa dalam pergumulan bahkan sampai pada titik yang terendah, kita berjumpa dengan Tuhan yang hidup. Tuhan memberkati. Ya, jemaat Tuhan tetap berdoa, semangat ya, membangun relasi dengan Tuhan. Apa adanya kita datang pada Tuhan, Dia Bapa kita. Waktu berdoa kita seperti anak kepada Bapa dan kita pasti diberkatinya. Dan biarlah kita bertumbuh di dalam doa-doa kita. Bless you.